Hujan baru saja reda ketika bau tanah basah menyelimuti kampung kecil di distrik Likuica, Timor Timur. Di sanalah seorang anak lelaki kurus dengan rambut keriting kusut dan mata tajam penuh kewaspadaan memandangi langit jingga di ujung senja. Namanya adalah Rosario de Marsal. Namun tak ada yang memanggilnya demikian. Di antara reruntuhan dan luka perang yang tak pernah sembuh, ia lebih dikenal sebagai Hercules, nama yang kelak menggema jauh hingga ke sudut-sudut Jakarta yang paling keras. Ia dibesarkan dalam dunia yang tak memberi pilihan. Ayahnya, seorang buruh kasar, tewas dalam pergolakan politik antara Fretilin dan pasukan pro-integrasi. Ibunya menghilang saat pasukan datang menyerang desanya. Dikatakan ditangkap, disiksa, atau mungkin dibunuh. Hercules kecil belajar lebih dulu tentang suara tembakan ketimbang suara bacaan doa. Ia tumbuh di jalanan, mencuri makanan, berkelahi untuk tempat tidur, dan hidup dari belas kasihan tentara. Ketika usianya belum genap 12 tahun, Hercules ikut dalam kelompok pemuda pro-integrasi, bekerja serabutan sebagai porter dan mengintai untuk pasukan Indonesia yang ketika itu berusaha mempertahankan kendali atas Timor Timur. Kaki kanannya terluka parah akibat ranjau darat, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh dan mengubah cara jalannya untuk selamanya. Namun dari luka itulah ia mendapat simpati pertama dari seorang tokoh militer muda, yaitu Mayor Prabowo Subianto. Prabowo yang waktu itu ditugaskan di Kopassus dan sering turun langsung ke lapangan memperhatikan bocah kurus yang selalu ikut di garis depan. Ia melihat sesuatu dalam diri Hercules, yaitu ketangguhan, keberanian, dan ketidakpedulian terhadap bahaya. Tapi yang paling ia lihat adalah kelaparan, bukan sekedar kelaparan akan makanan, melainkan akan makna, arah, dan perlindungan. "Namamu siapa?" tanya Prabowo ketika itu sambil menatap langsung mata bocah itu. "Hercules, Pak," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Kalau kamu ikut saya, kamu harus belajar disiplin, jangan cuma jadi preman kampung," ujar Prabowo. Sejak hari itu nasib Hercules berubah. Prabowo membawanya keluar dari Timor Timur ke Jakarta. Di ibu kota, Hercules menjalani masa pemulihan medis atas lukanya dan perlahan mulai berbaur dengan kehidupan perkotaan. Tapi Jakarta bukanlah kota yang mudah ditaklukkan. Di balik gedung pencakar langit dan jalan-jalan ramai, tersembunyi dunia bawah tanah yang lebih kejam dari medan perang di Timor. Tahun demi tahun berlalu, Hercules tumbuh besar di ganggang sempit Tanah Abang, sebuah kawasan padat di Jakarta Pusat yang terkenal karena pasar dan kekerasannya. Ia membangun jaringan, merekrut pemuda-pemuda liar dari pinggiran kota, dan mulai dikenal sebagai penguasa lapak-lapak liar serta jagoan yang ditakuti. Namanya melambung bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena loyalitas yang tak tergoyahkan. Ia dikenal tak pernah meninggalkan anak buahnya bahkan dalam situasi terpuruk. Hubungannya dengan Prabowo tetap terjaga, meski tak selalu dalam terang. Banyak yang mengatakan Hercules adalah anak ideologis Prabowo, bukan dalam arti biologis, tapi sebagai hasil dari bimbingan dan perlindungan. Ia dikenal dekat dengan berbagai tokoh militer, tapi tetap menancapkan kukunya di dunia sipil, khususnya di pasar-pasar. Di Tanah Abang, Hercules menjadi legenda. Ia mengatur keamanan pasar, mengatur jalur distribusi barang, dan menetapkan aturan main. Banyak orang yang merasa takut, tapi juga terlindungi. Ia bukan preman sembarangan. Ia seorang organisator, strategis, bahkan bisa dibilang pemimpin informal. Namun kehidupan tak selamanya berpihak. Dalam pergolakan kekuasaan politik di akhir Orde Baru, Hercules sempat terseret dalam berbagai konflik. Ia dituduh mengendalikan kelompok-kelompok preman yang digunakan untuk mengintimidasi lawan politik tertentu. Namanya muncul dalam laporan-laporan intelijen, menjadi simbol dari persekutuan antara kekuatan jalanan dan elit politik.
Pada tahun-tahun setelah reformasi, Hercules mencoba mengubah citranya. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, mendirikan organisasi yang membantu masyarakat miskin, dan bahkan sempat terjun ke dunia politik. Namun bayangan masa lalunya sulit untuk dihapus. Ia tetap dikenal sebagai mantan preman besar yang sekarang mencoba menjadi negarawan. Hercules sendiri tidak pernah menyangkal masa lalunya. Dalam banyak wawancara, ia justru dengan bangga menceritakan bagaimana ia bertahan dari kekacauan Timor Timur, diselamatkan oleh Prabowo, dan membangun hidup dari bawah. Saya tidak sempurna, katanya suatu kali. Tapi saya tidak pernah lari dari tanggung jawab, lanjutnya kemudian. Pada suatu malam di tahun 2014, ketika Pilpres memanas antara dua calon besar, yaitu Prabowo dan Jokowi, Hercules duduk sendirian di sebuah pos ronda di Palmerah. Ia memandangi televisi kecil yang menampilkan debat kandidat. Wajah Prabowo muncul di layar, penuh semangat dan tegas. Ia tersenyum. Di balik semua kontroversi, Hercules tetap menyimpan rasa hormat yang dalam terhadap pria itu. Kalau bukan karena dia, saya mungkin sudah mati di Likuica dan tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya jadi manusia di negeri yang katanya merdeka, kata Hercules berbisik dengan pelan. Hercules tahu bahwa hidupnya adalah anomali. Ia bukan tentara, bukan politisi, dan juga bukan akademisi. Tapi ia tahu bahwa perannya penting. Ia adalah penghubung dunia keras jalanan dengan para penguasa. Ia menjadi saksi hidup dari relasi rumit antara militer, rakyat, dan juga kekuasaan. Dari kampung kecil di Timor Timur hingga jalan-jalan sempit di Jakarta, Hercules membawa luka, mimpi, dan dendam yang belum sepenuhnya padam. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam dirinya, yaitu loyalitas. Ia tetap setia kepada mereka yang pernah menolongnya, dan di antara semua nama yang pernah mengisi hidupnya, satu nama tetap berada di tempat tertinggi, yaitu Prabowo Subianto. Kalau nanti Pak Prabowo jadi presiden, kata Hercules pada anak buahnya, kita bukan cuma berjuang di jalan, kita akan ikut bangun negeri ini. Mereka tertawa, sebagian tidak percaya. Tapi Hercules tidak main-main. Ia sudah terlalu lama hidup di pinggir. Kini, ia ingin berdiri di tengah, bukan sebagai penguasa pasar, tetapi sebagai bagian dari sejarah bangsa. Waktu terus berjalan, Hercules semakin jarang muncul di media. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi suaranya tetap keras, matanya tetap tajam. Ia tetap menjaga jaringan, tetap mendukung gerakan yang ia anggap benar, dan tetap percaya bahwa Indonesia, meski kacau dan penuh konflik, masih pantas diperjuangkan. Dalam salah satu kunjungannya ke rumah Prabowo di Hambalang, mereka duduk berdua di teras, minum kopi sambil memandangi gunung di kejauhan. Kamu masih keras kepala ya Her, kata Prabowo. Saya ikut Bapak, keras kepala karena setia, jawab Hercules sambil tertawa. Keduanya tahu bahwa hubungan mereka bukan sekedar hubungan antara mantan komandan dan anak buah. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun saling melengkapi. Satu lahir dari militer dan keluarga elit, satu lagi dari jalanan dan penderitaan. Namun keduanya punya satu kesamaan, yaitu tidak pernah menyerah. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari hidup Hercules, bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, selama masih punya tekad, masih punya loyalitas, dan masih mau berjuang, maka kita punya tempat di sejarah bangsa ini.